Eh, ini ada hal yang menarik ya. Tepat untuk menggambarkan yang namanya tak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan ya. Tetapi bisa juga tidak terlalu ideologis juga. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ini ada 5 aktivis yang dulunya sangat kritis dengan pemerintahan Orde Baru. Dan kita tahu bahwa penguasa sekarang adalah penguasa yang berasal dari rahim Orde Baru, anak kandung Orde Baru, bahkan menantu Presiden Soeharto dan putra mantan begawan ekonomi ya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Tapi 5 orang ini ternyata akhirnya bergabung juga dalam pemerintahannya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Pembahasannya biasa-biasa saja sesungguhnya ya. Kita hanya memberikan pembelajaran dari soal politik. Bahwa kadang-kadang jangan-jangan ada 2 kemungkinan. Perjuangan di masa lalu itu perjuangan masa muda saja. Sesungguhnya tidak ideologis. Sama seperti ketua-ketua BEM sekarang cepat sekali Valdo Maldini. Begitu BEM kritisnya itu. Atau justru yang ideologi sekarang. Dulu enggak, main-main aja. Nanti kita lihat ya. Karena ini menarik. Misalnya membahas sosok Budiman Sujatmiko ya. Kalau Budiman Sujatmiko satu angkatan dengan saya di UGM. Saya hanya mentok jadi aktivis kampus ya sebagai ketua BEM Fakultas Hukum. Dia udah melanglang kemana-mana. Bahkan membentuk Partai Rakyat Demokratik. Jadi ketika mahasiswa dia udah hebat sekali, ya kan? Kenapa saya bilang hebat? Daripada nanti Budiman bilang lagi dia Refli nggak pinter-pinter amat. Memang nggak pinter. Jadi lebih baik saya bilang hebat duluan sama dia ya. Apalagi dia sekarang sudah menjadi pejabat setingkat menteri ya, Bro Budiman ya. Nah, saya kenal sama dia, tapi juga kita tidak pernah dekat ya. Dekat dalam pengertian pernah main bareng, pernah ya saya ingat suatu masa ya entah tahun berapa itu saya di Gambir tiba-tiba ketemu dia lalu saya sapa dia dan kalau tidak salah saya boncengin dia itu saya naik motor lalu kemudian saya boncengin ya pada waktu itu di awal-awal Orde Reformasi lah ya. Kalau dia masih ingat ya. Kalau sama Reza Fatria Nizar Fatria ya beberapa kali ketemu terakhir dalam ya bukan reuni lah buka puasa bersama aktivis UGM tapi bukan tahun ini tahun sebelumnya ya ketika dia belum jadi menteri. Ketika dia sudah jadi menteri dan saya tahu dia staf khususnya Erick Thohir malas saya tetapi tidak boleh kita begitu kan. Makanya saya bilang yang idealis yang sana atau yang sekarang kita nggak ngerti ya. Oke. Tapi apapun itu saya tidak pernah mengucapkan congratulations sekarang kepada para pejabat. Kenapa? Karena pejabat itu menggenggam bara api. Gak enak loh jadi pejabat. Orang aja melihat wah-wahnya. Karena kalau kita komit dengan dengan jabatan itu sebagai sebuah amanah. Gak enak. Gaji cuma 18 juta. Tapi kan bisa lebih dari itu dapat honor sana honor. Nah itulah yang jadi masalahnya. Sehingga jadi moral hazard. Moral hazardnya itu adalah gaji cuma 18 juta. Kemudian dimasukkan ke sana. Dapat honor sana, dapat honor sini. Ya, jadi tukang pulung juga akhirnya kan. Tidak boleh seperti itu. Harusnya ya sudah gaji menteri 100 juta. That's it. Selesai kan. Daripada kemudian dibilang gajinya 18 juta. Tapi kemudian ambil sana ambil sini ya. Perbanyak kunjungan dinas dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah moral hazard. Nah karena itu untuk menjadi menteri atau setingkat menteri atau wakil menteri ya harus sudah selesai dengan dirinya. Terutama problem ekonomi. Nah saya yakin mereka ini bukan orang miskin. Orang yang sudah mapan ya. Paling tidak kaya-kaya banget tetapi paling tidak ya adalah ya uangnya ya. Miliaran mungkin sudah ya. Mana lah tadi. Nah ini ya. Coba kita bacakan satu-satu. Saya kenal dengan Budiman Sujatmiko ya.
karena satu angkatan. Kemudian dengan Nezar Patria, Nezar di bawah angkatan saya 1 tahun. Tapi yang lain Faisal Riza ya baru kenal sekarang. Agus Jabu ya pernah ketemu di DPR ketika dia bikin rame gara-gara Natalius Piga aja baru kenal sekarang. Di antara ini Natalius Piga yang paling muda kayaknya ya. Oke, coba kita bacakan satu-satu ya. Judulnya gini, suara.com. Judulnya adalah deretan aktivis ini dulu kritis dan bersuara lantang kini bergabung dengan kabinet Prabowo. Jadi kalau saya mau Budiman misalnya ya, ketika dia terlempar dari PDIP benar juga dia gabung sama Prabowo. Baru gabung berapa bulan udah dapat jabatan setingkat menteri. Gabung dengan PDIP, ikut dalam tim pemenangan Jokowi, nggak jadi apa-apa dia ya. Jadi kalau kita bicara langkah taktis dan strategis, itu taktis dan strategis karena Prabowo baik sekali, semua orang dikasihnya ya. Marwar Sirait misalnya nggak dapat apa-apa, tapi cukup berapa bulan di Prabowo dapat langsung ya. Oke, coba kita kalau seandainya orientasinya jabatan ya, orientasi jabatan sudah tercapai berarti. Suara.com. Pada kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini ada 100 lebih personel yang akan membantu jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Jumlah ini termasuk menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga penasihat khususnya. Beberapa nama bahkan merupakan aktivis yang dulunya bersuara lantang menentang Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, mertuanya Prabowo ya. Satu dari sekian nama yang populer adalah Budiman Sujatmiko. Pada tahun 1990-an, Budiman Sujatmiko menjadi ketua Partai Rakyat Demokratik yang getol melakukan kampanye perlawanan terhadap rezim Soeharto. Ikut kampanye pertama juga tahun 1999 ya. Andi Arief juga di sana waktu itu di PRD juga. Seperti diketahui, Prabowo Subianto adalah mantan menantu Presiden Soeharto. Perlawanan ini bahkan pernah membawa Budiman Sujatmiko merasakan dinginnya penjara Orde Baru bersama Sekjen PRD kala itu, Faisal Riza yang kini juga bergabung ke Kabinet Merah Putih. Andi Arief juga pernah diculik ya. Namun bukan hanya Budiman Sujatmiko dan Faisal Riza, ada sejumlah nama lain yang juga kini bergabung dengan Kabinet Merah Putih. Berikut beberapa namanya. Ini kurang Mugianto di sini ya. Budiman Sujatmiko. Saya nggak ingin mengucapkan selamat ya. Selamat itu seolah-olah jabatan itu bara api. Tapi oke lah ya. Congratulations untuk pencapaiannya lah ya. Karena jabatan itu sesungguhnya yang Maha Kuasa sedang mencoba kita. Apakah kita bakal amanah atau tidak dengan jabatan itu. Ada dua kemungkinan. Anda menikmati jabatan atau Anda amanah dengan jabatan tersebut ya. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Oke. Coba kita bacakan terus ya. Kita lihat saja nanti. Oke. Budiman Sujatmiko yang kini dilantik menjadi Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan di Kabinet Prabowo Subianto. Sejak dulu dikenal sebagai aktivis lalu politisi yang merupakan pemimpin Partai Rakyat Demokratik. Pada tahun 1996, Budiman sempat dipenjara oleh pemerintahan Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara karena mendeklarasikan PRD. Ini memang kejam sekali Orde Baru. Tapi bisa reconcile ya kan. Pria kelahiran 10 Maret 1970 ini ya beda sedikit lah sama saya ya. Saya 26 Maret 70 ya. Tumbuh besar di 3 kota ini Cilacap, Bogor dan Yogyakarta. Sejak SMP Budiman sudah mulai aktif ikut organisasi. Setelah lulus SMA ia masuk Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Budiman mulai terjun dalam organisasi pemberdayaan politik saat di bangku kuliah. Kegiatannya itu justru membuat dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Selang beberapa tahun Budiman lantas menyelesaikan jenjang pendidikan tingginya di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris ya. Ini Faisal Riza. Faisal Riza ini saya nggak kenal ya. Dia lebih muda ya. Faisal Riza kini dilantik menjadi Wakil Menteri Perindustrian. Oke juga ya. Ia adalah seorang santri ya, serta aktivis yang pernah mengalami penculikan oleh aparat pada masa Orde Baru. Ia lahir di Probolinggo 1 Januari 1973. Ia aktif dalam gerakan mahasiswa. Ia memimpin
SMID ya, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi SMID, dan tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik PRD. Faisal kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jakarta 2008-2009. Kemudian 2015-2019 Faisal pernah menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia. Di 2019-2024 Faisal menjadi Ketua DPP PKB bidang olahraga, kesenian dan milenial. Oh, ada juga Mugianto di sini ya. Mugianto yang nggak masuk gambar ya. Mugianto dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi SMID yang pernah diculik dan disiksa. Mugianto bergabung dengan SMID pada tahun 1990. Kini ia dilantik sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM. Pada 2000-2014 Mugianto aktif menjadi ketua di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia IKOHI. Soal perjuangan HAM di tingkat regional, ia juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina pada 2006-2014. Lulusan Universitas Gadjah Mada ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Program di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2015-2020. Organisasi non-pemerintah tersebut fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokrasi Indonesia. Kemudian lulusan Universitas Gadjah Mada ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Program. Oke, sudah ya. Kemudian 4 Natalius Pigai. Natalius Pigai putra asli Papua yang lahir pada 25 Desember 1975 ya. Beda hampir 6 tahun dengan saya ya. Ini dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait isu HAM dan kesejahteraan rakyat Papua. Ia pernah menempuh pendidikan tinggi sebagai sarjana ilmu pemerintahan SIP dari STPMD Yogyakarta. Natalius Pigai menjadi ASN dan menjabat sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999-2004. Puncak karirnya ketika menjabat sebagai anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Mereka ini pejabat semua, kecuali Refli Harun ya, kutu kupret ya. Oke. Jangan lupa Mugianto ini kalau nggak salah juga pernah jadi komisaris Telkom dia. Agus Jabo Priyono yang kini dilantik menjadi Wakil Menteri Sosial, dulu memulai karirnya di dunia pergerakan sebagai kader pelajar Islam Indonesia PI sejak SMA hingga kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta. Agus mendirikan Partai Rakyat Demokratik PRD 1996 dan menjabat sebagai Ketua Umum. Agus dikenal sebagai aktivis penting dalam gerakan reformasi 1998 yang berhasil menggulingkan Soeharto dari PRD. Agus kemudian mendirikan Partai Rakyat Adil Makmur PRIMA pada 20 Juli 2020 dan menjabat sebagai Ketua Umum. Ini yang kemarin dia bikin bikin gugatan yang kemudian dikabulkan, yang bikin kacau ya. Ya bikin kacau sih enggak ya, tapi kebangetan tuh, masa gugatan penundaan pemilu dikabulkan ya oleh hakimnya. 6. Nezar Patria saat ini dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Ya dulu dikenal sebagai seorang wartawan dan juga aktivis yang lahir di Aceh 5 Oktober, kurang lebih sama lah ya, beda 9 bulan sama saya. Nezar merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada jurusan filsafat. Pada 2007 ia melanjutkan pendidikannya di London School of Economic Political Science LSE jurusan History of International Relations. Di 2022 Nezar mengambil gelar MBA di Institut Teknologi Bandung. Wah, luar biasa ya. Nezar mulai menjadi wartawan saat bergabung di majalah DR ya 1999-2000 dan berlanjut di majalah Tempo hingga 2008. Selain di dunia jurnalistik, Nezar aktif di bidang riset dan tercatat sebagai editor jurnal Pemikiran Sosial dan Ekonomi Prisma LP3IS. Di era reformasi 1998, Nezar merupakan sekretaris jenderal SMID. Nezar masuk dalam daftar aktivis yang diculik semasa Orde Baru. Nezar pernah menduduki jabatan sebagai direktur kelembagaan PT Pos Indonesia. Luar biasa ya, tiba-tiba dia dekat dengan Erick Thohir. Pada 7 Juni 2022, Nezar diangkat menjadi staf khusus 5 Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian itu ya. Ya begitulah sahabat era sekalian. Rupanya teman-teman ini luar biasa sudah ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang di sini tidak ada nama Mugianto ya.
Jadi kalau kita lihat ya hampir semuanya kalau nggak dari PRD, dari SMIT ya. Dari Partai Rakyat Demokratik, dari Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi. Jadi pada waktu itu SMIT dan PRD ini sangat eksis termasuk di UGM ya. Mahasiswa yang bersemangat kiri ya kemudian melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru dan kemudian dari SMIT itu bermimikri menjadi PRD. Jadi semangat aktivisme mereka sudah teruji. Ya luar biasa. Cuman memang masalahnya adalah mereka barangkali tidak pandai-pandai amat juga berpartai ya. Budiman Sujatmiko tidak kunjung menjadi inner circle-nya PDIP sehingga dia harus terdepak. Kemudian Faisal Riza ya nggak bisa ngapa-ngapain lah dengan Caimin. Kemudian Nizar Patria tiba-tiba saya agak kaget tiba-tiba dekat dengan Erick Thohir ya langsung jadi Wakil Menteri Komunikasi. It's good ya, pencapaian yang baik semua ya. Dan itu artinya ya memang pada dasarnya mereka orang-orang pandai ya. Tapi kembali kepada topik ya. Ketika mereka dulu menentang kekuasaan Orde Baru, saya kira alasannya alasan mahasiswa ya, alasan ideologis. Mereka bersemangat kiri itu, SMIT, PRD ya. Karena memang wing kiri lah yang melakukan perlawanan, ya kan? Biasanya kan begitu. Nah, tetapi konsekuensinya ya mereka mendapatkan itu. Neza pernah diculik, kemudian Budiman dipenjarakan, Mugianto dan lain sebagainya. Tapi ya tetap saja pertanyaannya, kok bisa ya gabung dengan Prabowo Subianto gitu ya? Tidak ada penolakan sedikit pun dari mereka. Bahkan Budiman Sujatmiko datang kepada Prabowo ya. Saya tahu karena Budiman tidak mungkin datang ke Anies ya. Jadi aktivis kiri itu ya, kemarin saya ketemu Waluyo Jati ya. Tapi meninggal tiba-tiba Jati. Saya heran loh kok ini mantan aktivis kiri zaman mahasiswa kok gabungnya sama Anies gitu. Karena Anies kan dipersepsikan kanan begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ya ini kan puluhan tahun yang lalu. Sekarang kan udah beda ya. Ketika beraktivitas tahun 90 sampai sekarang kan jaraknya sudah 34 tahun yang lalu ya kan. Time make people change ya kan begitu. Jadi ya waktu membuat orang berubah dan realistis sekarang. Faisal Riza pun ya tidak jadi pemberontak di PKB ya. Jadi ya kita bernitip harapan kepada mereka agar mereka menjadi tetap committed dengan idealisme mahasiswanya ya. Misalnya kepada Nezar Patria ya, jangan jadi agen untuk membungkam kemerdekaan menyampaikan opini. Apalagi misalnya ada agenda-agenda untuk katakanlah membungkam suara-suara yang berbeda dengan pemerintah misalnya. Saya tidak tahu ya, apakah ketika Budi Ari di sana agendanya hanya ingin membungkam orang-orang yang mengkritik Jokowi atau enggak. Sehingga tugasnya itu bukan tugas bagaimana menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi melalui infrastruktur penyiaran, tetapi ingin menghambat suara-suara kritis dari masyarakat. Ya, anggap saja saya sekarang menjalankan peran yang Anda perankan sebelum masuk pada kekuasaan, kan kira-kira kan begitu. Jadi time change, people change ya kan begitu. And position juga change ya. Tapi saya enggak. Ya sebentar saja saya masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi kan, awal-awal pemerintahan. Nah, jadi suara kritis demokratisasi itu tetap kita jaga. Buat Budiman juga misalnya. Bagaimana saya tahu nanti momen pada waktunya. Ini ada lembaga baru, stafnya belum jelas, anggarannya belum jelas, kantornya belum jelas ya kan. Lalu bagaimana membangun struktur itu, bagaimana KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Soalnya yang di ini kan percepatan pengentasan kemiskinan. Saya tidak tahu apakah sudah ada strateginya atau enggak, ya kan? Karena pasti kan percepatan
percepatan pengentasan kemiskinan itu multisektoral. Gak bisa kita bicara tentang ego sektoral. Harus cross cutting issues kan. Gitu. Jadi barangkali datang ke kementerian ini, kementerian itu sebagai jembatan komunikasi agar kemiskinan bisa berkurang. Tapi di sisi lain ada kepentingan pihak-pihak lain yang ingin perdagangan dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Saya membayangkan bukan tugas yang mudah ya, termasuk juga wakilnya Nani Esdeyang dan kemudian Iwan Sumule yang juga aktivis. Begitu sobat era sekalian. Tapi BTW ya, kenapa mereka cuma dijadikan ya kecuali Budiman ya, kepala badan, tapi kenapa Nezar lebih senior dibandingkan Mutia Hafidz? Tapi Mutia kan lebih beruntung karena dia elit. Ya kan? Jadi dari presenter kemudian masuk partai politik. Kalau Nezar lebih banyak pengalamannya sesungguhnya di jalanan ya. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Begitu sobat sekalian.